Sekali lagi kita akan ulang lagi ya. Saya akan ulang lagi mengenai kata penghubung. Kita sudah hafalkan beberapa kata penghubung. Terdahulu ada kai, de, ala, gar, hina, ean, dan hoti. Sekarang kita berjumpa dengan berbagai macam konjungsi yang lain. Kenapa? Karena konjungsi itu bisa menghubungkan berbagai macam unsur. Ada kata, klausa, kalimat, atau paragraf. Nah, dibedakan menjadi dua konjungsi itu. Yang satu adalah koordinat, yang satu adalah subordinat. Koordinat berarti menghubungkan unsur yang sama. Kalau subordinat menghubungkan klausa yang dependen dengan klausa yang independen. Alah opo ya. Yang dependen itu berarti apa? Yang diterangkan, yang bisa berdiri sendiri. Ya. Kebalik. Yang dependen itu yang harus bersama-sama dengan yang lain, ya, atau menerangkan. Kalau yang independen itu yang bisa berdiri sendiri. Wah, apa itu Pak? Nanti saya kasih contoh. Oke, jadi kalau kita perhatikan ada dua jenis konjungsi. Yang pertama ada konjungsi sejajar atau koordinat. Apa saja? Kai, de, gar, ala, un, e, bukan he ya, ini e, te, ude, ute, ete, ete. Nah, macam-macam konjungsi ini akan menghubungkan unsur-unsur yang sama. Contoh, misalnya itu subjek dengan subjek. Ya, subjek dengan subjek. Contoh tadi. Kita buat sebuah contoh. Di sini subjeknya adalah hamba dan murid. Hamba dan murid itu sedang pergi. Berarti hamba dan murid itu adalah subjek dengan subjek sama, maka bisa dihubungkan dengan kata dan. Ya. Bisa juga dihubungkan dengan kata tetapi. Kalau subjeknya itu kontras, bisa dihubungkan dengan tetapi. Atau unsur-unsurnya kontras, itu bisa dihubungkan dengan kata tetapi. Kalau itu menyatakan sesuatu yang kontras lagi, bisa dengan D di sini. Tetapi kalau itu pengembangan ide, bisa maka. Nah, itu tadi. Oke, itu dari segi fungsi. Jadi ada yang fungsinya untuk menjelaskan, menghubungkan unsur yang sama, ada yang unsurnya itu bawahan, anak kalimat. Ya, itu ya. Contoh, hoti atau oti, katos, hos, gar, dan ote. Ini disebut sebagai konjungsi subordinat atau konjungsi bawahan yang biasanya mengikuti modus indikatif atau diikuti dengan modus indikatif. Ini, kalau kalimatnya indikatif, biasanya menggunakan konjungsi ini. Tetapi ketika kita berjumpa dengan modus subjuntif, nah kita kemarin sudah belajar modus subjuntif, kita akan bertemu konjungsi yang terdiri dari hina atau ina, otan, ean, opos, eos. Jadi hina itu terjemahannya apa? Supaya atau sehingga. Otan itu bisa menjelaskan kapanpun. Ya, kapanpun. Ean bisa menjelaskan supaya, opos bisa menjelaskan supaya. Ean itu apa kemarin? Jika atau jikalau. Eos itu hingga sampai, dan
Me pote itu supaya jangan, artinya. Me itu jangan, pote ya itu gabungan ya, jadi supaya jangan. Nah, ini penggunaannya. Kalau tadi itu dibedakan menjadi dua, ini sekarang lebih detail. Penggunaannya seperti apa? Yang pertama itu dinamai sebagai konjungsi asensif. Konjungsi untuk mengungkapkan tambahan akhir suatu gagasan yang sebenarnya sudah lengkap tapi ditambahi lagi. Nah, jadi sering diterjemahkan genap atau bahkan. Nah, ini bahkan. Kita sering pakai kata bahkan ya. Saya itu sudah mengajarkan bahkan mengulang-ulang. Nah, itu berarti sebenarnya sudah lengkap, saya sudah mengajarkan, tapi ditambah lagi bahkan mengulang-ulang. Nah itu, saya sudah makan, bahkan nambah, berarti sudah selesai makan sebenarnya, tapi ditambah dengan konjungsi asensif, konjungsi untuk mengungkapkan tambahan. Ya, kalau di dalam bahasa Yunani, tambahan bahkan ini bisa menggunakan kata kei atau kai. Cara bacanya boleh macam-macam ya. Bisa dibaca kai, bisa dibaca kei. Ya. Kalau saudara mau menggunakan cara baca Erasmian, itu saudara akan mengucapkan kai. Tapi kalau saudara mengucapkan dengan cara modern, itu kei. Ya, tergantung saudara mau pakai yang mana. Oke. Lalu ada de. De itu dulu hanya kita pahami sebagai tetapi ya. Tetapi. Kai dulu kita pahami sebagai dan. Tetapi rupanya juga bisa diterjemahkan bahkan. Bisa juga mede. Mede itu juga bisa diterjemahkan bahkan. Oke. Nah, ini contoh 1 Korintus 2 ayat 10. Coba dibaca contohnya, silahkan Pak Hesron. Peniruan pada iranan kaidah bate to things. Roh memiliki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang dalam dari Allah. Oke, jadi ini ada satu kalimat yang sebenarnya sudah lengkap. Tupnoi mapanta erauna. Roh erauna menyelidiki panta segala sesuatu, semua hal, semua. Sudah selesai, tapi ditambahi kata bahkan. Menggunakan apa? Kai. Semula kita hanya menerjemahkan bagaimana roh menyelidiki segala sesuatu dan hal yang dalam. Lihat di sini, bate, batos, kedalaman, batin. Sebenarnya kalau kita mau terjemahkan literal, ini isi hati, batin, ya, batin. Batin Allah. Nah, itu dia. Kenapa harus ditambahkan bahkan? Karena di sini tidak ada apa? Tidak ada kata kerja. Kalau di sini ada kata kerja di dalam kalimat pertama, di sini tidak ada kata kerja. Lihat, hanya ada bate dan tuteu. Itu ada dua kata benda, batos dan theos. Kalau batos itu kedalaman atau batin, theos Allah. Tidak ada kata kerja sehingga tidak tepat kalau kita terjemahkan kai. Kenapa? Karena kalau kai diterjemahkan dan, kalau kai diterjemahkan dan itu tidak tepat. Kenapa? Karena yang satu itu kalimat utuh, tetapi yang satu itu apa? Tidak kalimat utuh, penambahan namanya. Yang ditambahkan apa? Semua ini, kata semua itu ditambahkan, dipertegas. Jadi cocoknya harus menggunakan kata apa? Bahkan. Ini asensif namanya, penambahan. Maka kai atau kei akan kita terjemahkan bahkan.
Jadi kai tidak hanya diterjemahkan dan ya, bisa juga bahkan. Oke, Efesus 5 ayat 3. Kita lihat contoh lagi, Pak Yusak dibaca. Pemilihan dikai akatasia asa mide mases o bumi. Tapi jangan sampai maksiat dan segala kemudian bahkan disebut kamu. Oke, jadi ini sekali lagi penambahan. Ada yang sudah selesai tapi dipertegas, bahkan disebut saja jangan. Kalau kita lihat titik-titik itu sebenarnya kurang tidak ditulis semua ya. Ini jangan ada padamu ya. Jangan ada maksiat dan segala kenajisan. Bahkan disebut aja jangan melakukan itu, bahkan disebut jangan. Nah itu. Jadi bahkan di sini menggunakan kata mede. Bahkan jangan artinya ya. Artinya dua itu, jangan titik-titik bahkan. Maka mede harus diterjemahkan double. Jangan titik-titik bahkan titik-titik. Atau jangan titik-titik tidak. Nah itu dia. Oke, itu namanya konjungsi yang disebut sebagai tambahan akhir atau penambahan. Yang kedua, ada yang namanya konjungsi pengikat atau koordinat. Seringkali kita terjemahkan dan atau juga. Nah, penggunaan ini hanya menghubungkan elemen tambahan ke dalam diskusi atau ide tambahan ke alur pemikiran. Dan itu diterjemahkan dan ya. Ini titik, harusnya ada koma begini. Meskipun memang meskipun jika tegas itu bisa juga diterjemahkan juga, meskipun bisa diterjemahkan juga ya, kalau memang itu memang penegasan ya. Itu kata dan bisa menunjukkan tambahan kunci tadi. Penggunaan yang terakhir ini juga kadang-kadang disebut sebagai adjunctive atau penambahan. Kata penghubung utamanya adalah kai dan de. Nah ini dia. Kai dan de disebut sebagai konjungsi pengikat. Ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lihat di sini, if lugetos hoteos kai pater tu kuriu hemon Yesus Kristus. Terpujilah eulegetos hoteos kai pater. Ini ada yang terikat. Jadi ini diikat. Karena menggunakan konjungsi pengikat, maka disebut juga Allah dan Bapa itu terikat. Tidak bisa disebut sebagai dua pribadi yang berbeda. Ya, dua pribadi yang lain. Allah sendiri, Bapa sendiri, bukan. Ini terikat karena diikat dengan kata kai, dan kai itu bukan untuk menambahkan dua hal tapi mengikat ya. Oke, lalu kemudian ependeho Yesus pros autos, dan Yesus berkata kepada mereka. Nah di sini D ini diterjemahkan dan bukan tetapi. Ini ada kesejajaran dengan ayat yang sebelumnya. Oke, berikutnya ada yang namanya konjungsi kontrastif, kontras, ya, atau disebut juga adversatif. Terjemahannya tetapi atau lebih tepatnya atau bagaimanapun. Biasanya menggunakan kata Allah, plan atau kai atau juga de. Kalau kata kai ditunjukkan dengan konteks harus diterjemahkan tetapi, ya bisa kita terjemahkan tetapi. Oke, contoh. Silahkan dibaca, Alan. Oke, kata usul selesai ala plerosa. Oke, terjemahannya Aku datang bukan untuk menyenangkan, tetapi untuk menyenangkan pun. Oke. Elton, aku tidak datang kata lusai untuk meniadakan. Kata lusai.
Kenapa kok untuk? Karena ini infinitif ya. Ala tetapi menggenapi ya, ini terjemahan ini tambahan karena sesuai konteks ya. Jadi kata lusai dan plerosai secara konteks itu berbeda. Antara meniadakan dengan menggenapi itu sesuatu tindakan yang berbeda. Nggak mungkin kita terjemahkan dan. Karena berbeda maka kita harus terjemahkan tetapi. Jadi itu ala itu kita terjemahkan tetapi. Matius 12 ayat 43 Yusoksan. Yang kita ini di Anton, Topan, Seton, anak Ausin kali Inggriski. Oke. Terjemahan Roh Najis melewati tempat-tempat tanpa air mencari istirahat tetapi tidak menemukan. Oke, itu contohnya ya. John Yohanes 15 ayat 16. Silahkan dibaca Hezron. Tukumes excelsaste ad ego excellensari emas. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Oke, beda ya. Bukan kamu tetapi aku. Berarti harus ada pengontras. Yang berikutnya ada konjungsi berpasangan atau konjungsi yang berhubungan. Nah, jadi konjungsi yang dipakai bisa men titik-titik D, yaitu terjemahnya di satu sisi, di sisi lain, bukan di lain, itu salah ya. Di sisi lain, salah ketik ya. Bisa kai dan kai. Kalau ada dalam kalimat itu ada double kai, maka kita bisa terjemahkan keduanya titik-titik dan titik-titik, atau baik titik-titik maupun titik-titik. Ya kalau double kai nggak bisa juga itu nanti fungsinya lain ya. Perhatikan baik-baik makanya ya. Jadi ini kalau dilihat ada dua preposisi dalam satu kalimat, hati-hati. Contoh kita lihat di sini. Ada di sini men, berikutnya ada D. Lihat Matius 9 ayat 37. Dibaca Alan. Terjemahkan. Di satu sisi panen berlimpah, tetapi di sisi lain kerja sedikit. Oke, lihat di sini ada men dan D diterjemahkan. Men itu diterjemahkan di satu sisi. Kenapa di satu sisi? Karena ada D di belakangnya. Lalu diperhatikan terjemahannya tetapi di sisi lain. Kalau hanya berdiri sendiri, men itu berdiri sendiri, maka terjemahannya beda. Apa? Kalau men itu terjemahannya. Kalau D itu apa? Tetapi dan men. Kalau men apa? Ya. Jadi ini men ini tidak bisa berdiri sendiri, selalu ada pendamping. Selalu ada konjungsi pendamping yang menyatakan pasangannya. Di satu sisi berarti pasangannya di pihak lain. Ya. Jika bukan, juga bukan. Jika tidak, juga bukan. Ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Di satu sisi panen berlimpah, di sisi lain pekerja sedikit. Men, D. Tidak digabung ya. Tidak digabung. Jadi dalam kalimat itu pisah. Maka tugas kita adalah mencermati di dalam kalimat itu. Kalau ada men, belakangnya apa? Oh, berarti dua kalimat itu nanti akan terhubung. Oke, contoh lagi.
Markus 14 ayat 68. Silahkan Yoksan. Ote de Veda aute epistamai suilis. Oke, terjemahannya. Terjemahannya, saya tidak tahu atau mengerti apa yang Anda katakan. OT-nya 2 kali, maka diterjemahkan tidak tahu atau. Tidak atau. Taunya oida ya. Tidak ataupun. Kalau terjemahan lebih lengkap ya, ataupun ya. Tidak ataupun. Ute, ute. Tidak ataupun. Lukas 24 ayat 20. Yoksan? Yusak? Opos de parentotan, opon, oi arteris, kai oi arcondes, emon, es prima, anato kai esto rosan, auto. Oke, lihat ada apa? Konjungsi yang ada dalam kalimat itu apa? Opos, Opos, ada apa lagi? Kai, Opos dan kai, kai. Yang mana itu? kai esto rosan. kai, Opos? Bagaimana? Apakah itu? Lihat di sini ada bukan opos tapi te. Ada lagi te selain itu. Ada kai. Ada apa lagi? Is. Apakah itu konjungsi? Ada kai lagi di sini. Maka di situ terjemahnya apa? Bagaimana iman kepada Nah, bagaimana itu datang dari kata opos. Kalau kita perhatikan di situ, kai diterjemahkan apa? Dan. Di sini dan. Lalu te di sini apa? Sebagaimana sehingga. Tetapi hanya berdiri sendiri ya. Nah, di sini nggak ada sebagaimana. Kalau bagaimana itu opos. Bagaimana imam-imam kepala dan penguasa kita mengkhianati dengan hukumannya mati dan menyalibkan. Nah, opos te itu kita perhatikan sebagai apa? Bagaimana titik-titik sehingga. Seharusnya kalau kita mau terjemahkan literal bisa diterjemahkan bagaimana imam kepala dan penguasa sehingga mereka kita mengkhianatinya. Sehingga penguasa kita sehingga mereka mengkhianatinya dengan menghukum mati. Jadi sebenarnya di sini ada kata sehingga. Ya, ini ya seharusnya. Tetapi ini terjemahan dari ITB ya. Oke. Dan ITB tepat karena sesuai dengan bahasa ya. Bagaimana imam-imam kepala. Ini sama maknanya. Pengertiannya sama. Oke, contoh lagi, ada konjungsi disjunktif atau alternatif. Maka dalam bahasa Indonesia kita akan terjemahkan atau. Dalam bahasa Yunani dia menggunakan e. Ya, ini konjungsi e ini atau. Kita lihat contoh Matius 5 ayat 17, Esron. Etus profetas. Oke, lanjut. Teman, Pikir bahwa saya datang untuk menghancurkan kitab Taurat atau para nabi. ya, di situ ada e ya. Kenapa harus atau? Karena kitab Taurat itu dengan kitab para nabi itu ide yang terhubung, ya.
ide yang terhubung. Jadi tidak pilihan ya, bukan sesuatu yang kontras, tetapi itu ide yang sama-sama terhubung. Antara kitab Taurat dengan kitab para nabi memang berbeda. Ya, kitab Taurat ditulis oleh Musa, kitab para nabi ditulis para nabi. Tetapi di sini terjemahannya adalah atau itu ide yang terhubung. Maksudnya kedua-duanya tidak dihancurkan. Ya, kedua-duanya tidak dihancurkan, baik itu Taurat maupun para nabi. Maka di sini kata diterjemahkan atau. Matius 5 ayat 36. Silakan lanjut dibaca. Oh, dimintai dengan mereka. Bukan saya Melayu. Oke, putih atau hitam. Nah, di sini ya, Oke, silakan. Anda tidak dapat membuat satu rambut menjadi putih atau hitam. Oke, engkau tidak dapat membuat rambut menjadi putih atau hitam ya. Oke. Yang F, ada konjungsi penekanan atau emphatic conjunction. Ya. Maka kita terjemahkan sebagai memang ya, terjemahnya memang. Contoh Roma 8 ayat 23. Oh, sorry dulu. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata apa di sini? G, D, menunge, pentoi, nai atau ne. Memang, benar. Nah, gitu ya. Bisa memang, bisa. Oh iya, benar. Pas. Nah, itu kalau orang NTT pas. Os ge tu idiu uiu uk ev1. Hos ge. Ge di sini akan diterjemahkan memang. Hos kita tahu itu ada apa? Masih ingat? Hos itu apa? Kata ganti petunjuk tak tentu. Orang yang atau seseorang yang atau yang saja. Yang memang tidak menyayangkan wiu anaknya, uk tidak ya. EV1 menyayangkan, idiu tu idiu wiu putranya sendiri. Ya. Jadi di sini G kita terjemahkan memang. Lanjut dibaca Filipi 3:8. Allah Nunge kai Ibrahim Pangka Zemian ini. Tetapi aku juga menganggap segala sesuatu itu rugi. Menunge memang, menunge memang. Ya, tetapi memang kata kai di sini bukan diterjemahkan dan tetapi juga karena tidak ada yang disejajarkan ya. Jadi diterjemahkan juga. Oke. Lalu yang berikutnya ada konjungsi penjelasan. Konjungsi ini menunjukkan ada informasi tambahan seperti tadi ya, konjungsi yang disebut sebagai asensif tadi tambahan ya. Nah, tapi berbeda kalau konjungsi penjelasan ini menunjukkan ada informasi tambahan mengenai apa yang sedang dijelaskan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan karena atau adapun atau yaitu. Nah, yaitu, adapun dan karena. Contoh di sini kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata gar, de, dan kai. Contoh Yohanes 3 ayat 16. Utos gar egapesen hotheos ton kosmon. Gar di sini diterjemahkan karena Tuhan
atau Allah, lebih tepatnya Allah ini ya, harusnya Allah. Allah telah mengasihi atau begitu mengasihi dunia. Oke. Yohanes 4 ayat 8 siapa? Yersan? Autu bukan uto. Oke. Terjemahannya? Karena murid-muridnya telah pergi ke kota. Ya, ini gar diterjemahkan karena. Oke. Karena. Berikutnya ada konjungsi yang disebut sebagai inferensial. Saudara nggak perlu menghafal nama-namanya ya. Ini inferensial, ini konjungsi apa. Yang penting saudara bisa menerjemahkan nanti ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Diterjemahkan oleh karena itu. Nah, biasanya menggunakan apa? Bisa menggunakan ara, gar, dio, diotiun, plan, toigarun, toinun, dan oste. Jadi ini semua bisa diterjemahkan dengan oleh karena itu. Contoh, silakan Hesron. Kalau untuk mas para selesai para semata umat. Oleh karena itu aku mendorong persembahkanlah tubuh. Oke, jadi di sini diterjemahkan oleh karena itu. Roma 15 ayat 7, silakan Arlan. Yo terus dalam este alelus katoskai. Karena itu Katoskai titik-titik ya. katoskai. Oleh karena itu terimalah satu dengan yang lain sebagai Kristus juga. Sebagaimana Kristus juga ya, ini katos. Ini kurang tambahannya. Sebagaimana Kristus juga. Saya harus koreksi ini banyak hal. Oke, saya nggak kutip semua ayat, jadi hanya beberapa yang tadi menunjukkan adanya penggunaan konjungsi. Jadi dio di sini juga kita terjemahkan sebagai oleh karena itu ya. Oke, lalu yang berikutnya, kalau tadi itu ini seharusnya bukan dua, ini apa namanya? Oke. Ini harusnya H. Lalu ada I di sini. Ada konjungsi transisi. Disebut sebagai, atau dalam bahasa Indonesia kita akan terjemahkan sekarang atau lalu. Terjemahan di dalam bahasa Indonesia lalu ini atau sekarang itu biasanya dalam bahasa Yunani menggunakan kata un dan juga de. Lihat contoh Matius 1 ayat 18. Oke. Sekarang kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah mujizat. Oke, saya salah tadi ya. Ini benar ya. Ini sebagai bagian dari G. Jadi G konjungsi penjelasan itu macam-macam. Ada yang konjungsi inferensial, ada konjungsi transisi. Ini bukan I ya. Ada juga yang ketiga ada konjungsi adverbial. Oke. Konjungsi transisi sekarang atau lalu contohnya
Sekarang, ya di sini ada de. Tadi de itu kita terjemahkan apa? Tetapi, bahkan, ya kan? Tapi bisa juga sekarang. Wah ini. Jadi bisa bermacam-macam terjemahannya. Konjungsi itu tergantung konteksnya. De bisa jadi diterjemahkan sekarang karena itu menunjukkan transisi. Lalu contoh lagi Yohanes 5 ayat 10. Silakan, Jepsan, bisa. And the God on holy Judaism for kemudian orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang telah disembuhkan itu. Ya, ini ya. Oke, berikutnya penjelasan juga bersifat adverbial atau keterangan. Biasanya menggunakan gar, dioti, epd, epidemer, katos, soti, dan os. Nah ini, kita mau lihat contohnya. Lukas 1 ayat 34. Silahkan, Esron. Vos estáis juntos, Epe Andra Uninosko. Bagaimana ini bisa terjadi karena saya tidak mengenal seorang pria. Oke, di sini menggunakan kata EP ya. Ini EP itu terjemahannya karena. Oke, Yohanes 5:27, Alan. Yesus yang memberikan auto Kristen Oyen Otiu Pulos Antropo Kristen. Oke. Dia memberikan wewenang kepadanya untuk memberikan penghakiman karena atau bahwa dia adalah anak manusia. Ya. Bahwa di sini tidak diterjemahkan sebab, tidak diterjemahkan Oti di sini tidak diterjemahkan sebab, ya tapi diterjemahkan bahwa atau karena. Oke. Berikutnya ada konjungsi perbandingan. Kalau tadi itu konjungsi adverbial itu kausal atau penyebab, sekarang yang B ada konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingan itu menunjukkan analogi atau perbandingan antara ide-ide yang terhubung atau memberitahu bagaimana suatu harus dilakukan. Konjungsi utama yang digunakan dengan cara ini adalah kata per, katos, utos, os, osutos, ose, dan osper. Banyak ya konjungsinya. Contoh 1 Korintus 2 ayat 11 kita lihat. Silakan. Utos kai ta Teo Udis menggunakan ini tujuan Teo. Oke. Dengan cara yang sama juga tidak ada seorang pun yang mengetahui hal-hal tentang Allah kecuali Allah. Oke. Jadi ada yang dibandingkan, mana itu? Kata apa di sini? Ada utos. Ini bukan kata ganti karena menggunakan omega ya, hati-hati. Ya, ini adalah konjungsi ya, bisa diterjemahkan dengan demikian, dengan cara yang sama, dengan cara ini, ya, dan sebagainya. Di dalam kalimat ini diterjemahkan dengan cara yang sama. Utos diterjemahkan dengan cara yang sama. Nah ini, konjungsi itu macam-macam sekali, sangat kompleks. Oke, Efesus 4 ayat 32, silakan. Bisa. Wah, Isa sudah ngantuk nih, sudah nggak konsen nih. Este es Aleluya, Kristoi, Karisomene, Beatriz, Katos, Kaihoteos, en Kristo, Ekerisato, Umi. Oke. Bersikap baik satu sama lain, saling memaafkan, sama seperti yang telah Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus. Ada katos di sini, terjemahannya sama seperti juga. Nah, sama seperti yang kalau dalam bahasa Indonesia, sama seperti yang telah Kristus berikan, ekarisato. Ya. Yang kemudian kita akan masih beberapa
kosakata konjungsi lagi, tapi saudara bisa membaca sendiri ya. Jadi silahkan, ini contoh-contoh macam-macam penggunaan konjungsi kita akan baca di asrama, lalu kemudian kita akan mempraktekkan besok di dalam latihan soal. Nanti akan saya berikan latihan soal, tetapi saudara harus menyelesaikan bacaannya ini sendiri ya, tidak akan saya baca di kelas. Dan silahkan diulang-ulang, lalu diringkaskan. Oh, ternyata kai itu bisa diterjemahkan dengan berbagai cara. Oh, ternyata gar itu bisa diterjemahkan dengan berbagai macam cara. Apa saja ditulis lagi, ditulis ulang. Oh, ternyata itu tidak hanya sekarang, tapi bisa diterjemahkan berbagai macam kata. Jadi kesimpulannya adalah satu konjungsi bisa berfungsi menjadi banyak makna, banyak penggunaan. Tidak hanya satu. Kata kai saja bisa menunjukkan kesejajaran, bisa menunjukkan kontras, bisa menunjukkan pengembangan ide dan sebagainya. Bisa diterjemahkan dan, tetapi, bahkan, lalu, dan sebagainya. Di satu pihak, nah, dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu silahkan dibaca berulang-ulang sampai selesai ya, sampai penggunaan contoh-contoh kosakata konjungsi ini selesai. Saya tidak akan membacakan semua di sini karena waktu kita tidak cukup, dan minggu depan kita akan mencoba latihan penggunaan konjungsi di dalam teks-teks Alkitab ya. Oke, selamat pagi. Tuhan berkati.